Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz kita sampai pada Kitabul At'imah, kumpulan bab yang berkaitan dengan makanan. Al-At'imah jam'u ta'am. Kata al-at'imah adalah bentuk jamak dari kata ta'am. Wahiyya ma ya'kuluhul insanu wa yataghadda bihi minal aqwati wa ghairiha. Dan masuk di dalam bab makanan adalah semua yang dimakan, semua yang dikonsumsi, baik makanan pokok maupun bukan makanan pokok. Wal aslu fiha al-hil. Hukum asal semua yang bisa dimakan adalah halal. Hukum asal segala hal, baik itu berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu baik buah-buahannya atau biji-bijiannya atau kayunya atau daunnya. Yang penting itu termasuk yang bisa dimakan, maka hukum asal semua yang bisa dimakan adalah halal. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah semua apa yang ada di bumi. Makanlah dengan halal, makanlah dengan baik. Adapun tafsir halalan thayyiba, tafsir ulama Ahlussunnah apalagi di generasi awal, yang halal itu adalah baik. Karena itu makanlah semua yang di bumi hukumnya adalah halal, makanlah semua yang bisa dimakan di bumi sesungguhnya semuanya baik. Nah itu. Kenapa kok pakai tafsir ulama Ahlussunnah atau lebih-lebih generasi awal? Karena muncul penafsiran di akhir-akhir ini ya gitu, yang ya mungkin karena pemahamannya terhadap kata gitu ya, akhirnya ayat ini menunjukkan halal dan baik. Kenapa? Karena ada yang halal dan tidak baik, dan ada yang haram tapi baik. Nah, kalau dalam pandangan syar'i nggak ada kayak gitu. Semua yang halal adalah baik, semua yang haram adalah jelek, semua yang baik adalah halal, semua yang jelek adalah haram. Itu kalau dalam pandangan Islam. Nah, itu karena itu halalan thayyibah ini maksudnya makanlah semua yang di bumi ini
halal. Makanlah semua yang di bumi ini yang bisa dimakan itu adalah baik. Itu hukum umum. Itu dalil umum dan hukum asal. Nah, nanti ada pengecualian. Kecuali yang diharamkan oleh Allah. Dan kenapa kok diharamkan oleh Allah? Karena itu tidak baik. Karena itu tidak baik. Semua yang baik Allah halalkan. Semua yang tidak baik Allah haramkan. Kalau manusia itu melanggar, maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam yang tidak baik. Nah, itu kalau di generasi. Lalu orang sekarang itu, maksudnya tokoh sekarang yang membedakan halal dan thayyibah itu, contoh itu buah yang segar tapi mencuri. Nah, itu haram dan itu baik. Baik maksudnya baik dalam pikiran dia adalah, maksudnya buah segar kan baik, kan menyehatkan. Nah, tapi dia itu haram. Nah, terus akhirnya dikatakan itu haram meskipun baik. Yang diperintahkan di sini adalah ya halal, ya baik. Nah, sekarang halal tapi nggak baik. Contohnya apa? Contohnya nasi yang sudah basi. Nah, itu halal, nasinya sendiri, tapi itu sudah basi jadi nggak baik. Itu pikirannya. Itu pikiran di dalam Islam nggak kayak gitu. Jadi tafsir generasi awal Islam, tafsir ulama ahlu sunnah, pemahaman dengan kaidah-kaidah Islam, semua yang halal itu adalah baik, semua yang haram itu adalah jelek. Semua yang baik dihalalkan oleh Allah, semua yang jelek diharamkan oleh Allah. Syar'an, secara syar'i. Nah, jadi itu. Nah, karena itu tafsirnya ayat ini berarti ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi. Makanlah semua apa yang ada di bumi yang bisa dimakan. Semua apa yang ada di bumi yang bisa dimakan. Halalan hukumnya halal, thayyiban semua yang bisa dimakan hukumnya itu halal, semua yang bisa dimakan itu adalah baik. Nah, dan nanti ada pengecualian, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Kecuali yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang diharamkan oleh Allah itu sedikit, itu yang nanti akan dipelajari. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak suka, Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakan, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan perhiasan dan keindahan Allah SWT, allati akhraja li'ibadihi, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Siapa yang mengharamkan itu kebaikan, perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hambanya. Wat-thayyibati minar rizq, siapa yang mengharamkan makanan-makanan yang baik dari rizki yang telah Allah keluarkan untuk hambanya, maka sungguh dia berdusta atas nama Allah dan ancamannya nanti akan mendapatkan azab yang sangat keras. Nah, apa yang diambil pelajaran di sini? Bahwa semua yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya Allah halalkan untuk manusia semuanya, baik untuk manusia semua. Tidak boleh seorang pun mengharamkan yang Allah halalkan. Nggak boleh siapapun mengharamkan gitu perhiasan maupun mengharamkan makanan di muka bumi ini gitu tanpa ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya semua itu Allah ciptakan untuk manusia. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan untuk kalian wahai manusia semua apa yang ada di bumi ini. Nah, ini namanya hukum umum, gitu, dalil umum. Nah, nanti ada pengecualian, kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini, itu saja yang dilarang oleh Allah SWT.
Nah, karena itu orang gitu, tidak boleh mengharamkan tanpa petunjuk atau tidak ada ayatnya yang dijadikan pegangan, tidak ada hadis Rasulullah terus dikatakan ini haram, tidak boleh. Tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Bahkan siapa yang mengharamkan yang Allah halalkan itu berdusta atas nama Allah. Allah yang menciptakan, Allah berikan untuk hamba, tapi dia mengharamkan pada hamba. Itu berdusta atas nama Allah dan akan diancam dengan azab yang sangat pedih. Nah ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan akhirnya sampai kepada kita. Wala yahrumu minal at'imati illa ma harramahu Allahu fi kitabihi au ala lisani rasulihi. Dan tidak ada makanan atau tidak ada apapun yang bisa dimakan yang haram, tidak ada kecuali, ini pengecualian ya, tidak ada makanan apapun atau tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan yang hukumnya haram, tidak ada kecuali yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya atau diharamkan oleh Rasul melalui sabdanya. Ya, karena Rasul itu utusan Allah menyampaikan apa yang datang dari Allah SWT. Gitu. Wa tahrimu ma lam yuharrimhu Allahu wa rasuluhu iftira'un 'ala Allah. Dan mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata-kata Rasul itu ada yang disebut, ada yang nggak pakai disebut. Kenapa? Karena Rasul itu katut, gitu ya. Maksudnya begini, mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya, maka itu berdusta atas nama Allah. Lah kalau Rasul sudah katut di situ. Kenapa? Rasul itu artinya utusan. Utusan Allah itu menyampaikan yang dari Allah kepada yang dituju. Nah karena itu Rasul disebut atau nggak disebut itu kandungannya sama. Kalau disebut itu memantapkan, menguatkan, nggak disebut sudah terkandung di situ. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah adalah yang diharamkan oleh Allah. Rasul hanya menyampaikan. Rasul hanya menyampaikan. Dan Rasul dalam menyampaikan agama tidak ada salahnya. Seandainya melangkah salah langsung ditegur. Sehingga diralat kemudian yang benar disampaikan dan itu pelajaran yang sangat dalam. Nah, bagaimana pelajaran sangat dalam? Bahwa siapapun kalau diingatkan hendaknya menerima peringatan. Rasul saja mau diingatkan. Yang kedua, Rasul manusia biasa, karena itu sebagai manusia bisa saja dia melangkah salah karena manusia. Gitu. Nah, tapi karena dia adalah utusan Allah, begitu melangkah karena nanti akan diteladani, langsung ditegur, itu salah, ini yang benar. Lalu beralih pada yang benar. Nah, dan tadi itu tegurannya diterima. Dan kalau sampai ada orang yang mengaku nggak salah, Rasul aja sebagai manusia salah kok. Nah, apalagi yang bukan Rasul. Nah, yang kedua diingatkan, harus menerima. Yang ketiga mengingatkan, itu dasarnya adalah Quran. Loh Pak, itu nggak benar loh ayatnya begini, ini hadisnya begini. Nah, dan Allah menyatakan fadzakir inna fa'ati dzikra, beri peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat. Saya zakaru may yakhsha, akan menerima peringatan itu, akan mengambil peringatan itu orang yang jiwanya takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan yang menjauhi peringatan, yang menolak peringatan, yang berpaling dari peringatan, pasti celaka, pasti akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar dan tidak mati dia di neraka, diazab di api yang sangat panas, tidak mati dan tidak ada enaknya sedikit pun. Nah itu berkaitan dengan bahwa dakwah Rasulullah SAW itu tidak ada kesalahan.
Nggak ada kesalahan. Kalau melangkah salah di awal jawabannya iya, tapi langsung Allah tegur, lalu diralat dan melanjutkan yang benar, dan itu pelajaran yang dalam, pelajaran yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Karena itu semua yang sudah jadi sekarang, semua Al-Quran itu adalah benar, semua hadis Rasulullah SAW yang sudah jadi itu adalah benar. Maksudnya yang sudah jadi bagaimana? Maksudnya apabila ada perbuatan Nabi lalu ditegur oleh Allah, nah sebelum ditegur itu salah, setelah yang ditegur itu yang benar. Nah jadi itu. Contoh, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan untukmu? Coba, mengapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan untukmu hanya untuk mendapatkan kerelaan dari sebagian istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena waktu Rasulullah SAW menyatakan mengharamkan dirinya untuk minum madu di rumah salah satu dari istrinya, itu mengandung makna sumpah. Begitu turun ayat, akhirnya Rasulullah bacakan ayatnya, kemudian Rasulullah membayar kafaratnya, kemudian Rasulullah tidak mengharamkan lagi. Nah, ada faedah apa? Bahwa langkah Rasulullah baru melangkah, belum ada pengaruh dari perbuatan, baru mengatakan mengharamkan dirinya untuk minum madu. Nah, itu ya. Nah, tapi terus langsung diralat dengan turunnya ayat. Nah, dan ada faedah yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa dari sisi manusianya Rasulullah SAW manusia biasa. Karena itu sebagai manusia bisa saja salah. Tapi karena dia sekaligus sebagai utusan Allah yang nanti diteladani oleh semua umatnya, maka begitu melangkah salah langsung Allah tegur. Nah, menerima tegurannya, meralat yang salah lalu melaksanakan yang benar. Nah, jadi pelajaran yang sangat penting bagi hamba, kita wajib meyakini Muhammad SAW orangnya manusia biasa, dan sebagai manusia bisa salah, tapi itu ditegur oleh Allah dan menerima teguran itu, lalu jalan di atas yang benar. Pelajaran untuk hamba, namanya manusia pasti salah, itu supaya tidak jadi orang yang tersesat, hendaknya menerima teguran, saling ingat mengingatkan, diingatkan harus mau, dan bahan untuk mengingatkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Banyak pelajaran yang diambil. Kita kembali. Tidak ada makanan yang haram kecuali yang Allah haramkan, kecuali yang diharamkan oleh Rasulnya di dalam hadisnya, gitu. Dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah dusta atas nama Allah. Dusta atas nama Allah, dan ancamannya sangat besar. Kemudian ayat berikutnya, Qala ta'ala, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Katakan, ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin, gitu. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang Allah turunkan untuk kalian berupa rizki? Faja'altum minhu haraman wa halala. Ternyata kalian tetapkan ini haram, ini halal, tanpa dasar. Jadi meyakini oh ini haram, nggak boleh dimakan. Nah, dan orang jahiliyah punya pemahaman di dalam masalah unta, gitu ya. Kalau sudah melahirkan sekian kali, yang dilahirkan itu betina-betina, sehingga anaknya juga melahirkan, anaknya lagi melahirkan, nah maka induk unta itu tidak boleh disembelih, haram. Nah, gitu. Nah, dan itu ada istilah di zaman jahiliyah, gitu.
Nah, terus di sini Allah SWT menyatakan, gitu. Katakan, gitu. Apakah kalian tidak memperhatikan rizki yang Allah berikan pada kalian? Ternyata kalian tetapkan ini halal, ini haram. Gitu. Qul Allahu adzina lakum. Katakan, apa Allah memberi izin kepada kalian untuk mengharamkan ini, menghalalkan ini? Nah, am 'alallahi taftarun, atau kalian berdusta atas nama Allah? Allah yang menciptakan, terus kalian katakan ini haram, ini halal tanpa dasar dari Allah SWT. Nah, dusta atas nama Allah SWT. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba yaumal qiyamah. Gitu. Seperti apa pikiran orang yang dusta atas nama Allah nanti di hari kiamat? Nah, sesungguhnya dusta atas nama Allah di hari kiamat itu sama dengan mengaku sebagai Tuhan. Nah, orang yang menyekutukan Allah itu tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi menyekutukan Allah itu di neraka selama-lamanya. Lalu bagaimana kalau mengaku jadi Tuhan, membuat syariat, membuat aturan, ini halal, ini haram. Lebih berat daripada sekedar menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dusta atas nama Allah itu lebih besar dosanya daripada dosa kekufuran dan kesyirikan. Lah kalau kafir dan syirik saja di neraka selama-lamanya, apalagi dusta atas nama Allah, apalagi membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Dan pelajaran dari ayat itu adalah supaya kita tidak gampang-gampang, menetapkan ini halal, ini haram. Gitu. Kita tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram kecuali berdasarkan dengan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sesungguhnya menghukumi yang halal itu haram atau sebaliknya itu adalah dusta atas nama Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Ya. Kalian jangan berkata seperti yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian. Ini halal, ini haram. Tidak boleh berkata kayak gitu. Ya. Semaunya sendiri. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, untuk dusta atas nama Allah. Maksudnya apa? Mengatakan ini halal, ini haram, padahal tidak tahu ayatnya bahwa itu halal atau itu haram. Tidak boleh. La taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Tidak boleh kalian berkata seperti kebohongan yang telah kalian katakan. Mengatakan ini halal, ini haram. Berdusta atas nama Allah. Gitu. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Sungguh orang yang berdusta atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Nah, berdusta atas nama Allah itu ya, adalah mata'un qalilun walahum 'adzabun alim. Akan mendapatkan kesenangan sedikit di dunia ini, ya, tapi balasannya adalah azab yang sangat menyakitkan. Nah, supaya kita betul-betul berhati-hati, tidak mengatakan ini halal, ini haram, kecuali sesuai dengan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah mukaddimah yang berkaitan dengan hukum makanan, bahwa hukum asal semua yang bisa dimakan adalah halal dan baik. Nah, kecuali yang Allah haramkan atau yang diharamkan melalui lisan Rasulnya, melalui sabda Rasulnya. Lah, karena semua halal kecuali yang haram, kecuali yang diharamkan oleh Allah, maka cara belajarnya bukan mempelajari yang halal apa saja. Kalau mempelajari yang halal apa saja, seumur hidup tidak akan selesai. Kenapa? Karena jumlah nikmat Allah di muka bumi ini
jutaan, ratusan juta, bisa-bisa miliaran. Lah kalau kita mempelajari satu-satu yang halal ya tidak selesai. Nah, semua halal kecuali hanya sedikit yang diharamkan oleh Allah. Cara belajarnya adalah yang diharamkan itu apa. Nah, selain yang diharamkan dan itu sedikit, maka selain itu semuanya adalah halal. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang apa saja kalau gitu yang diharamkan oleh Allah? Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, ini sudah masuk apa saja yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Atau dengan bahasa umum, apa saja yang haram dalam bab makanan-makanan. Allah berfirman, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa maddurirtum ilaihi. Kenapa kamu tidak makan sembelihan yang telah disebut bismillah? Ya. Padahal yang diharamkan oleh Allah itu telah disebutkan secara rinci. Kecuali ketika darurat, meskipun diharamkan secara rinci, hukumnya jadi boleh. Apa maksud ayat ini? Maksud ini bahwa sembelihan itu harus dengan mengucapkan bismillah. Lalu pembahasan ayat yang kedua yang terkandung dalam ayat ini itu bahwa yang Allah haramkan itu Allah sebutkan secara rinci. Yang Allah haramkan itu hanya sedikit dan sudah Allah sebutkan secara rinci. Selain yang Allah haramkan semuanya adalah halal. Nah, dan yang haram, yang sedikit, yang rinci tadi itu kalau manusia itu dalam keadaan darurat jadi halal lagi. Tapi seukuran dengan daruratnya. Itu maksudnya ayat ini. Faedah yang diambil, yang diharamkan oleh Allah itu hanya sedikit dan telah Allah sebutkan secara rinci. Itu faedah yang diambil di sini. Ayat berikutnya. Atau sebelum ayatnya ada penjelasan sedikit ya. Fallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala qad fassala lana ma yahrumu alaina tafsilan kafian. Maka Allah SWT telah merinci dengan rincian yang jelas apa-apa yang Allah haramkan untuk kita. Wa bayyanahu bayanan wafian, dan Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Di antaranya Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mudarattiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Berarti kan diharamkan bangkai. Nah, dan berkaitan dengan ayat yang lain dan hadis-hadis Rasulullah, bangkai yang haram di sini umum, tapi setelah ayat dan hadis itu digabung, bangkai yang haram itu hanya bangkai binatang yang hidup di darat yang berdarah mengalir. Nah, jadi kayak gitu. Bangkai binatang darat berarti binatang yang hidup di air tidak masuk di dalam yang diharamkan. Yang haram hanya bangkai darat yang
berdarah mengalir. Berarti kan sedikit ya, sedikit. Udah gitu yang dimaksud dengan bangkai adalah mati tanpa disembelih. Binatang darat berdarah mengalir, mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Bangkai itu haram. Nah, kalau terpaksa jadi halal lagi, meskipun terpaksa itu dalam Islam harus difahami. Apa terpaksa itu? Yaitu apabila dia tidak melangkah yang haram, dia mati atau tambah parah. Berarti maknanya apa? Keadaannya sudah parah, di hadapannya tidak ada yang halal, di hadapannya hanya ada yang haram. Kalau dia tidak melangkah yang haram, dia mati atau keadaannya tambah parah. Itu baru dikatakan terpaksa dalam Islam. Nah, kalau kondisi terpaksa, bangkai pun yang asalnya haram boleh dimakan. Nah, berarti sangat sedikit yang haram itu ya. Yang kedua, darah. Darah haram. Nah, dan ada ayat lain yang memberikan catatan. Itu. Darah yang haram itu adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Dan ada kaidah di dalam Islam, apabila dalil mutlak, ada lagi dalil muqayyad di dalam bab yang sama, maka yang mutlak itu harus dibawa kepada yang muqayyad. Ini darah haram hukumnya. Ini ayat yang mengharamkan darah. Darah apa? Darah apapun. Darah bagaimana? Bagaimanapun. Kenapa? Karena mutlak. Nggak ada penjelasan apa-apa. Yang penting darah haram. Ternyata ada ayat lagi, darah yang haram itu yang catatannya begini. Kalau begitu, yang haram hanya yang ada catatannya tadi itu. Nah, Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha." Katakanlah, aku tidak menjumpai makanan yang Allah berikan, yang Allah turunkan. Katakanlah, aku tidak menjumpai ayat tentang makanan yang diharamkan oleh Allah kecuali bangkai, darah yang mengalir. Tidak ada yang diharamkan kecuali bangkai, darah yang mengalir. Nah, dikaitkan dengan ayat dalam surat Al-Maidah, darah gitu toh, darah yang haram hanya darah yang mengalir. Apa yang dimaksud darah yang mengalir? Nah, maksudnya adalah apabila hewan itu disembelih atau apabila hewan itu berdarah mengalir lalu disembelih, nah, darah yang mengalir itulah yang haram. Darah yang mengalir itulah yang haram. Adapun apabila hewan berdarah mengalir itu sudah disembelih dengan benar, darahnya sudah mengalir tanpa ditahan, setelah itu hewan yang disembelih ini sudah mati, di dalam daging atau di dalam badan hewan masih ada darah. Waktu disembelih itu tidak ngalir, maka darah yang tidak mengalir itu halal. Darah yang tidak mengalir itu halal. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu pernah makan dada ayam atau bebek? Oh iya pernah. Nah, dada kan ada tulang rusuknya ya, yang melengkung gitu ya. Nah, di dalamnya itu biasanya ada darah yang kalau dimakan yang mau itu enak itu. Kata banyak orang gitu. Nah, jadi kayak karet kalau dipenyet itu ya. Nah, dimakan itu enak. Wah, itu darah enak itu. Nah, jadi itu. Dengan bahasanya darah enak itu seolah-olah dide yang haram itu nggak enak-enak ini, seolah-olah gitu, wallahu alam ya. Nah, jadi ini itu halal apa haram? Itu halal. Karena apa? Darah yang haram adalah
darah yang keluar mengalir waktu disembelih. Ya. Contoh lagi yang lebih pasti yang difahami oleh semua orang. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah makan paha ayam, ngerebusnya kurang lama, setelah ayam paha itu direbus terus digoreng, biasanya di lutut, di persendiannya itu masih ada darahnya. Nah, itu dimakan saja itu halal itu. Kenapa? Darah yang haram adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Contoh terakhir, kalau ada orang nyembelih kambing, setelah disembelih benar darahnya mengalir, setelah itu digantung, dikuliti terus langsung dipotong-potong, disate, nggak pakai dicuci, terus langsung dipanggang, padahal yang motong-motong daging sate tadi itu tangannya itu basah-basah agak kemerahan, berarti kan darah, bukan air kok. Nah, lah kok nggak pakai dicuci dagingnya? Padahal kalau megang daging itu ada basah-basah agak kemerah-merahan, kan berarti mengandung darah. Nggak apa-apa, halal. Darah yang haram adalah darah yang mengalir waktu disembelih. Nah, lalu ada yang bertanya, yang berkaitan dengan darah di tulang dada ayam atau bebek gitu. Nah, itu kan jelas-jelas darah gitu ya. Nah, yang katanya enak tadi itu. Nah, ada yang bertanya, loh lah kalau nyembelihnya nggak bener ya apa? Apa nggak haram itu? Pak, kalau nyembelihnya nggak bener, dagingnya juga haram. Nggak sekedar darahnya yang haram, dagingnya juga haram. Nah, kalau nyembelihnya benar, darah yang haram itu yang mengalir. Yang tidak mengalir di dalam badan hewan, itu halal. Allah berfirman, gitu. Enggak ada ayat yang Allah turunkan kepadaku dari makanan yang haram, enggak ada, kecuali bangkai, dan berdasarkan dengan dalil-dalil lain sudah kita sampaikan tadi, yaitu bangkai binatang darat yang berdarah mengalir, mati tanpa disembelih. Yang kedua, enggak ada yang haram kecuali darah yang mengalir. Nah, berarti darah yang tidak mengalir itu halal, dan tadi sudah kita jelaskan. Yang ketiga, walahmul khinzir, dan daging babi. Dan daging babi ini mutlak, umum, tidak ada pengkhususan, tidak ada catatan. Yang penting daging babi haram. Kalau disembelih atau tidak haram. Ya. Intinya bahwa haram. Satu-satunya pengecualian adalah kalau terpaksa. Bagaimana terpaksa? Kalau tidak makan mati atau keadaannya tambah parah. Wah, sudah 2 hari 2 malam nggak kemasukan makanan apapun. Daun-daun, tidak ada daun. Sayur ya, sayur. Tidak ada daun. Gitu. Biji-bijian tidak ada. Ya ada ya, cuma air tok itu pun sedikit. Ternyata dalam perjalanan di padang pasir misalnya, ada babi mati, masih segar, dipanggang, terus dimakan, gitu. Boleh apa enggak? Kalau darurat, boleh seukuran daruratnya. Apa darurat itu? Kalau nggak makan mati atau tambah parah keadaannya, nah maka itu. Misalnya, wah sudah nggak kuat jalan. Kenapa? Kelaparan, 3 hari sudah nggak makan. Nah, terus kalau nggak makan sampai besok, wah bisa mati ini. Nah, adanya cuman babi, makan babi seukuran dengan kadar daruratnya. Apa maksudnya? Makan 1 on, alhamdulillah sudah bertenaga, tidak boleh diteruskan. Nah, kenapa? Karena darurat itu tukot darubi kodariha. Yang namanya darurat itu diukur seukuran dengan keadaan daruratnya. Kalau sudah makan 1 on, apakah kondisinya darurat? Enggak. Ya kalau gitu sudah bukan darurat. Nah, jadi itu. Karena itu ada kan, dan itu semuanya termasuk kemudahan di dalam Islam. Gitu.
Berikutnya, wa ma uhilla li ghairillahi bi. Semua yang disembelih untuk selain Allah haram. Contohnya apa? Contohnya adalah sedekahan bumi, nyembelih sapi atau nyembelih ayam gitu. Sedekahan bumi itu apa sih? Sedekahan bumi itu adalah kepercayaan gitu. Biasanya tanggal 1 Muharram ya, kepercayaan orang kalau ndak melakukan sedekahan bumi nanti negerinya atau daerahnya kena bala. Nah, akhirnya melakukan sedekahan bumi. Bahasanya macam-macam, ada yang namanya bersih desa, ada yang namanya suroan, ada yang namanya macam-macam namanya. Tapi intinya adalah kepercayaan bahwa kalau tidak melakukan acara sedekah bumi atau dengan nama-nama itu kepercayaannya nanti kalau nggak dilakukan nanti negerinya kena bala. Itu kepercayaan yang batil. Kalau sampai menyembelih karena itu, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Allah berfirman, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah haram. Nah itu. Wal munkhaniqah. Berikutnya, hewan yang mati dicekik. Wal mauqudzah, hewan yang mati karena dilempar. Wal mutaraddiyah, hewan yang mati karena gelinding dari atas gunung, jatuh, tergelincir dari atas gunung. Wan natihah, hewan yang mati karena beradu sama temannya, sapi beradu terus mati. Ya. Wa ma akalas sab'u, hewan yang mati karena digigit atau dimakan sedikit oleh binatang buas. Ya, misalnya harimau makan sapi tapi baru habis pahanya satu tok tapi mati pisan gitu ya. Nah, sisanya bagaimana? Gitu. Nah, semua itu haram. Tapi kalau belum mati sempat kalian sembelih, maksudnya apa? Maksudnya, wah hewan ini kecekik. Kecekik apa? Kecekik misalnya ada kayu yang bercabang dua gini, terus hewan ini akhirnya masuk ke itu lehernya, terus akhirnya tambah kejepit kecekik. Nah, kecekik. Nah, tapi menjelang mati sempat kamu sembelih. Belum mati. Wah, ketahuan. Wah, sudah hampir mati. Nah, coba disembelih. Kejet gitu ya. Terus disembelih. Patokannya apa? Kalau disembelih masih mengucurkan darah. Nah, itu patokannya. Kenapa? Karena kalau sudah betul-betul mati, disembelih, nggak bisa mengalirkan darah. Nah, itu. Baik yang kecekik, atau yang gelinding, atau tergelincir dari atas bukit, gunung. Wah, kamu biarkanlah ya mati. Ya, itu sebab utamanya adalah karena jatuh dari gunung. Tapi hampir mati sempat kamu sembelih. Atau yang beradu. Wah, sudah kalah terus sudah hampir mati. Tapi disembelih sempat. Oh, masih mengucurkan darah berarti masih sempat disembelih sebelum mati. Nah, kalau sempat kamu sembelih, oh itu dimakan harimau, sapi besar dimakan harimau tapi baru habis pahanya tok. Belum mati. Nggak tahu tapi sudah kayak kedip-kedip tok ini. Coba disembelih masih mengucurkan darah berarti belum mati. Nah, kalau sempat kamu sembelih maka halal. Subhanallah, luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas hewan binatang darat berdarah mengalir yang itu kalau mati bangkai, sebab matinya itu karena kelempar, karena kecekik, karena tergelincir, karena dimakan binatang buas. Tapi kalau hampir mati, kesempatan kamu sembelih dan ternyata benar bahwa kamu menjumpai waktu nyembelih tadi belum mati, itu jadi halal masihan. Masih jadi halal. Gitu. Illa ma dzakaitum, kecuali jika kamu sempat menyembelihnya. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan yang disembelih karena sesembahan kepada selain Allah, karena keberhalaan haram.
Wa antastaqsimu bil azlam, dan kamu ngundi nasib itu juga haram. Dzalikum fisk, itu semua adalah kefasikan. Nah, itu yang diharamkan oleh Allah. Kesimpulannya dari ayat ini, yang diharamkan oleh Allah, itu yang pokok itu adalah 4, yaitu bangkai, dan ada penjelasannya tadi itu. Yang kedua darah, ada penjelasannya juga. Daging babi, semua daging babi nggak pakai penjelasan, yang penting daging babi adalah haram. Dan yang keempat, hewan yang sebab utama matinya itu karena tergelincir, karena dilempar, karena kecekik, karena apapun, tapi sebelum mati sempat disembelih, itu halal, tapi kalau nggak sempat, maka itu masuk di dalam bab bangkai haram. Nah, itu hewan-hewan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang haram, dan ada beberapa lagi yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.